Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada subuh hari ini. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka mensosialisasikan tentang jemaah masjid di seluruh Indonesia. Pada saat ini banyak mengalami stroke yang akibatnya berputus asa. Yang tadinya rajin ke masjid gara-gara stroke, gara-gara kencing manis, dengkul sakit, pinggang sakit, mungkin kantong sakit, tak ke masjid lagi. Izinkan saya memberikan ilmunya, sumbernya Al-Quran, tidak diragukan, insyaallah. Intinya bagaimana masyarakat ini ke depannya sehat selalu sampai mati. Tidak ada yang kena stroke. Jangan lagi ada yang kena kencing manis. Jangan ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu kena penyakit emah. Karena statistik penyakit emah tidak kalah penting, 98% penduduk Indonesia. Ya. Kenapa tidak puasa, Bu? Alasannya emah. Hari ini kita bicara masalah stroke, materi utamanya. Tapi kalau mau nanya masalah kolesterol, asam urat, boleh. Penyakit kantong kering pun boleh nanya. Semua ilmu di muka bumi ini sumbernya Al-Quran. Al-Quran berani menjawab bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Kenapa tidak ada yang bisa menyembuhkan stroke? Inilah yang kita kupas hari ini, bahwa stroke itu bukan penyakit yang harus diobati. Penyakit stroke harus kita cegah. Preventif. Sama kayak kita pakai helm itu preventif. Preventif. Semua penyakit. Allah sudah memberikan ilmu di dalam Al-Quran itu minimal 104 unsur tentang kesehatan, tidak sedikit. Kenapa masih banyak yang susah ngatasi asam urat? Karena ketidaktahuan. Nah, hari ini saya kasih tahu, ya, agar kedepannya sehat selalu. Bapak Ibu dirahmati Allah, nama saya Hadi Imran, tadi sudah disebut. Latar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat, setahun yang lalu pensiun di Makassar. Habis pensiun langsung diboyong ke Padang. Teman saya langsung ngajak ke Padang. Langsung buat lembaga saya, tujuannya untuk memberikan materi kesehatan ke seluruh masjid di Indonesia yang niatnya ibadah, mengajak jemaah sehat selalu. Yang tidak mau sehat boleh pulang. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya asli orang tua Linggau. Ibu saya Prabu Mulih, istri saya orang Palembang. Tinggal di sini di Kenten City. Kalau ini Kenten Permai, nah di sana arah Kenten Laut. Sejak 2007, sebelumnya di Jakabaring OPI. Jadi di Kenten City, Kenten Laut, kantor plus rumah. Punya saya sendiri alhamdulillah. Tapi saya banyak tugas di timur, semenjak Jakarta, Jawa dulu, langsung ke timur, jobnya besar. SPJ-nya mantap. Nah, itulah bahasa PNS-nya. Ya, saya banyak di Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin,
setelah Jawa. Lalu di Papua, Manokwari. Alhamdulillah terakhir Kendari dan Makassar, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu rahmati Allah, bicara masalah stroke. Stroke ini penyakit secara medis akibat tersumbat pembuluh darah. Di mana? Di leher kepala belakang. Kalau bahasa lahatnya itu tengkuk. Di tengkuk kita ini kumpul lemak jenuh. Dari mana lemak jenuh? Dari makan sehari-hari. Kalau stroke dari hipertensi keturunan, darah tinggi keturunan itu sedikit, 0,7%. Yang banyak kena stroke sekarang ini penyebabnya pola makan. Di Jakarta anak-anak SMA banyak yang kena stroke. Di Padang kemarin saya ke sana 8 bulan, di Medan, Pekanbaru, anak SMP banyak yang kena stroke. Kedepannya anak SD, TK, bahkan mungkin bayi baru lahir kena stroke. Kenapa? Karena tidak tahu penyebabnya. 3 saja saya buka penyebab stroke ini biar Bapak Ibu ingat. Yang pertama gorengan, yang kedua sop tulang, yang ketiga rendang. Yang hobi rendang ya, mohon maaf. Ya, bukan saya ngelarang makan gorengan, tidak. Ngelarang makan sop tulang. Sop tulang ini setiap masjid pasti makannya setiap tahun. Makanya saya semenjak COVID itu, waduh, saya berikan ini materi di masjid. Saya tinggalkan seminar, ya seminar-seminar di hotel itu saya tinggalkan. Karena membuat saya lalai ngejar dunia. Tak pernah sholat, duit saja mainnya. Seminar 1 tiket 1 juta. Atau di pemerintahan, di Dharma Wanita Persatuan, arisan ibu-ibu, mulai dari kalau di Jakarta Ibu Menteri, Ibu Gubernur, Bu Polda, Pangdam, termasuk di Sumatera Selatan, termasuk di Sulawesi dan Kalimantan. Bosan di sana, 2020 COVID saya berikan di masjid-masjid. Alhamdulillah sampai sekarang 5 tahun, 6 tahun ya dari 2010, hampir 2000 masjid saya kunjungi. Nah baru 2 bulan ini masuk Palembang dari Padang, saya berikan masjid, ini masjid yang ke-16 Kota Palembang. Nanti semua masjid insya Allah saya kunjungi yang jemaahnya banyak. Kalau jemaahnya dikit tidak. Ya. Alhamdulillah kita banyak. Ya, minggu berkah. Bapak Ibu rahmati Allah, stroke ini lemak jenuh dari 3 makanan tadi pasti dimakan. Gorengan tidak pernah tinggal. Sop tulang, semua jemaah masjid makan sop tulang. Panitia kurban. Kalau yang tidak panitia kurban mungkin nggak kebagian tulangnya. Nah, ini panitia kurban, siap-siap stroke. Tapi saya hadir memberikan ilmu antinya. Sumbernya Al-Quran. Di dalam Al-Quran 104 unsur Allah berikan, nanti saya berikan 2 unsur saja kita buka. Cukup 2 unsur semuka bumi nggak ada yang kena stroke. Cukup 2 unsur kita bahas semuka bumi tidak ada yang kena penyakit kencing manis. Asal tahu ilmunya. Bapak Ibu rahmati Allah, lemak jenuh ngumpul di sini kita bersihkan, kita buang. Ya, kita buang, kita bersihkan. Dengan unsur yang pertama yaitu dengan air Zam-Zam. Minumlah air Zam-Zam sendok seminggu. Kalau mau sehat sampai tua, sampai mati. Ya, karena penelitian pertama kali Rusia, Jerman, Belanda, Jepang, Amerika dan Cina meneliti air Zam-Zam. Di dalam air Zam-Zam terdapat anti segala macam penyakit.
menghancurkan lemak jenuh dan racun toksin yang kita makan sehari-hari, dibuang melalui kencing, keringat, BAB. Nah, jadi bersihkan, cukup seminggu sesendok. Tidak mampu Pak, udah pensiun, sebulan sesendok. Tidak mampu Pak, sudah pensiun, janda pula, setahun sesendok. Tidak mampu Pak, tidak usah beli, minta. Sama siapa? Yang pulang haji. Silaturahmi dapat, air zam-zam dapat, pahala dapat, sehat dapat. Jadi kalau yang sudah pulang umroh sering, pulang haji sering, air zam-zam di rumah banyak, bawa ke masjid sini, habiskan bersama-sama, pahala dapat, sehat sama-sama. Jemaah rame nanti, sehat selalu. Jangan sampai jemaah berkurang dua, stroke, kencing manis. Akibat stroke dan kencing manis, belum yang asam urat, pinggang sakit, hilang juga. Bapak Ibu rahmati Allah, air zam-zam membersihkan racun yang kita makan sehari-hari, selain lemak jenuh tadi. Kalau lemak jenuh dari gorengan, sop tulang, dan santan dipanas ulang. Jadi rendang itu santan dipanas ulang. Yang enggak boleh, rendang itu dimasak ulang. Kalau sekali masak, boleh. Makanya wali kota Padang kemarin ya mengadakan ulang tahun, seluruh Indonesia diundang makan rendang. Kebetulan saya sedang hadir juga di sana. Sambil guyon, nah di gimana Pak? Boleh makan rendang itu boleh, sekali masak. Kolak labu bulan puasa boleh, santan dimasak sekali. Tapi kalau sudah dipanasi masalah. Gorengan boleh sekali goreng, minyak fortune, bimoli, ibu-ibu ya. Tapi kalau sudah 3 kali lebih, lemak jenuh. Bagaimana yang hobi gorengan? Nah inilah yang hobi gorengan. Ya, kalau umur 60, 70 kena stroke biasa, anggap penebus dosa. Yang penting jangan putus asa, karena putus asa balasannya adalah azab Allah. Di Al-Quran jelas. Nanti Bapak Ibu yang baca Al-Quran, bacalah sama artinya pelan-pelan, 1 tahun 1 kali khatam. Saya berapa kali sholat di sini maghrib, sesudah maghrib sini ada kajian Al-Quran. Wah, senang sekali saya melihatnya ya. Ya sedikit tambahan saja, mungkin di rumah sempatkan baca artinya pelan-pelan. Gunanya untuk mendapatkan hidayah Allah. Hidayah mahal. Paman Rasulullah tidak mendapat hidayah. Di hadis-hadisnya selalu azab. Abu Lahab diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Bapak Nabi Ibrahim tidak dapat hidayah. Anak Nabi Nuh Kan'an tidak dapat hidayah. Banyak lagi ya. Jadi hidayah itu mahal. Nah kita mendapatkannya setelah baca Al-Quran sama artinya, dapat rumusnya. Yang kedua ilmu. Kalau sejak muda Bapak Ibu baca Al-Quran sama arti, waduh selesai. Enak betul hidup ini. Semuanya ada anti. Anti kantong kering ada, ngalir terus duit. Enak ya. Anti petir kilat sudah tahu. Ditemukan oleh Rusia, sumbernya Al-Quran. Arde atau Agron, setiap masjid pasang anti petir. Hotel-hotel berbintang. Sekarang di Timur Tengah itu, di Arab itu, ya setinggi-tinggian gedung, pencakar langit. Nah, itu pakai anti petir semua. Dan yang paling penting buat kita semua, pegang ilmu. Yang pertama anti penyakit, yang kedua anti gebukan munkar nakir.
Jangan mati kita sebelum hafal salah satu surat di Al-Quran. Kalau Rasulullah salah satu ayat, 30 ayat di dalam Al-Quran harus kita hafal dan baca. Siapa yang merasa mau mati? Saya mau mati nanti. Bapak Ibu juga sama nyusul, siap. Jangan mati sebelum hafal surat di dalam Al-Quran salah satu. Ada tahu surat apa? Al-Muluk, betul. Kalau familiarnya ibu-ibu Tabarok. Jadi buat kita semua yang ada di dalam ruangan ini, ya, yang belum hafal, mulai hari ini hafalkan. Nekat ngapalnya. Ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizur ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basar hal tara min futur, dan seterusnya. Terakhir bima immain. Diawali surat As-Sajdah. Jangan mimpi kalau mau terang di alam barzah. Ya, kita banyak mimpi. Jangan sampai kita yang sudah rajin ya ke masjid baca Quran tidak mendapatkan itu. Insya Allah ya, saya lihat sini ngaji tiap malam. Cuma sedikit saja tambahkan, pahami artinya. Karena di dalam hadis baca Al-Quran dan maknanya itu obat segala obat. Kisah Aidit Gembong PKI, turunan Padang, tinggal di Manggar, Belitung. Orang alim, Al-Qur'annya fasih, azannya bagus suaranya, akhir hayatnya memimpin PKI. Kenapa? Karena tidak memahami Al-Quran. Amerika baca Al-Quran sama artinya, Inggris baca Al-Quran sama artinya, Jepang baca Al-Quran sama artinya, yang masuk Islam. Maaf. Malaysia apalagi, Indonesia tidak. Ya, bacalah sama artinya, biar dapat semuanya. Dunia kita genggam, bukan HP, bukan Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah, penyakit stroke ini dan racun yang kita makan bersih dibuang dengan minum air zam-zam. Cukup sesendok setahun. Itu ukuran yang tidak betul-betul tidak mampu. Tapi kalau kita rajin, punya teman pulang umroh, kunjungi, atau punya travel, tiap bulan kita minum air zam-zam ya. Tanpa baca doa, air zam-zam berkah adanya. Kodratnya seperti itu diciptakan Allah. Racun yang kita makan pertama MSG yang harus kita bersihkan, yang membuat kencing manis, rusak sel reseptor pankreas dan ginjal, liver, mah. MSG terdapat pertama pada gula pasir. Masih Bapak Ibu makan gula pasir? Alhamdulillah. Kencing manis. Kalau umur 60-70 kencing manis, no problem, biasa. Anggap penebus dosa, tinggal tunggu Israel. Banyak-banyak berzikir, jangan putus asa. Yang jadi masalah negara sekarang ini umur 22 kencing manis. Pertamina, Pusri, pegawainya banyak kencing manis. Mudah-mudah letoy, nggak melawan. Kencing manis. Ya. Kalau stroke anak SMP tadi, ya meningkat, jumlah pasien terus tumbuh berkembang meningkat. Ya, makanya kita yang ada di masjid ini jaga kesehatan untuk menunjang ibadah kita. Karena yang sholat subuh banyak sepuh, banyak yang sudah tua.
Nah, kalau kita tua ini yang perlunya adalah sehat kita. Bukan kaya lagi. Kita kaya tak jamin mengantarkan nikmat alam barzah itu. Ya, alam barzah dulu kita tuju. Makanya Utsman bin Affan itu ketika cerita tentang alam barzah nangis terseduh-seduh. Itulah persinggahan pertama kita, dan kita akan ke situ nanti sebentar lagi. 10-20 tahun tidak lama. Nyawa kita ini 10-20 tahun lagi tidak nyawa, jangan-jangan besok ada. Ya, tidak tahu kita ajal kita. Sudah siapkah kita? Yang paling pertama ilmu masuk alam barzah itu hafalkan surat Al-Muluk. Setelah baca Al-Muluk sama As-Sajdah, diawali As-Sajdah, Al-Muluk setiap malam, lalu kita pahami Al-Quran terus sampai mati, baca tadaburi, sama artinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, penyakit stroke ini lemak jenuh hancur, racun hancur oleh air zam-zam. Racun yang kedua yang harus dibersihkan formalin dengan air zam-zam. Formalin terdapat pada tahu, ikan asin, ikan teri, terasi, mie instan. Nah, jelas ya. Masih makan di antara itu Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kata orang Palembang itu goyor Pak. Itulah makanan pensiunan. Saya dulu waktu belum pensiun, wah bebas ya kalau nongkrong di Starbucks. Banyak duit. Begitu pensiun, rengkoh minum bandrek jahe saya 10.000. Tidak mampu lagi nongkrong Starbucks, sekali minum 450, 500. Nah sekarang kenapa saya memilih nongkrong di tempat jahe? Karena perlu sehat, bukan lagi perlu relasi bisnis. Sudah pensiun. Ya, sama bapak-bapak ibu-ibu ya, yang sudah pensiun sama. Cuma saya baru, bapak ibu udah lama. Bapak ibu rahmati Allah, kimia yang ketiga yang harus kita bersihkan dengan air zam-zam, racun NaBZ. Natrium benzoat terdapat pada roti. Masih makan roti? Makanan pensiunan, roti gabing. Hati-hati, mah tak sembuh-sembuh. Saya dulu waktu SMA kuliah, begitu kena mah disuruh makan roti terus. Begitu saya belajar, oh bukan itu untuk mah tuh. Mah itu pagi-pagi diawali pisang kepok rebus. Bosen pisang lilin direbus, biji aja makan. Bosen labu kuning direbus, dikolek. Itu ilmunya. Yang kedua, hindari makan roti pengawet, termasuk roti gabing, kalau mau aman dari penyakit mah. Ya, ilmunya sederhana. Kalau roti bolu ibu buat lebaran puasa, lebaran haji, tidak apa-apa makan Pak ya, nggak pakai pengawet ibu-ibu, aman, sehat kita. Jangan gara-gara pengawet ini minuman sirup segala macam bulan puasa. Ya, di bulan puasa kenapa umat Islam yang puasa di minggu ketiga banyak masuk rumah sakit? Karena cara berbukanya keliru, bukan salah, keliru. Apa yang berbuka pertama di bulan Ramadan? Es sirup, es dawet, itu keliru Pak Bu. Jadi kalau mau sehat puasa itu, karena di dalam Al-Quran dijamin sehat orang yang berpuasa. Kenapa banyak yang sakit? Karena berbukanya keliru, masih minum es. Boleh minum es tapi sesudah tarawih. Nah, ini kajian Ramadan sebenarnya. Ya, puasa sunnah Bapak Ibu, puasa nanti Senin Kemis atau Daud. Tapi jangan sekali-sekali minum pertama minum es. Ya, karena mesin kita ini panas. Orang berpuasa itu kayak mobil dari Palembang ke Prabu Muli, dari Palembang ke Linggau, panas. Jangan langsung disiram air es, berasap.
Mesin kita panas, makanya puasa itu menyehatkan karena panas. Udara di Arab itu panas menyehatkan. Di Indonesia asam urat dengkul sakit, begitu di Arab sehat. Panas, itu secara medisnya. Secara haramnya itu urusan Allah, ada hak Allah di situ, setiap orang dibantu Allah disehatkan, itu secara afirmasinya. Bapak Ibu rahmati Allah, penyakit stroke dan kencing manis, buang lemak jenuh, buang racun dengan air zam-zam, itu unsur yang pertama. Sekarang unsur yang kedua, cukup 2 unsur dari 104 unsur, saya berikan 2. Tinggal 10 menit lagi ya. Yang kedua, unsur tanaman. Allah ciptakan tanaman di muka bumi semuanya 100% untuk kesehatan. Jangan tidak tahu. Semua tanaman yang diciptakan Allah hasil penelitian untuk kesehatan. Yang kedua, untuk keindahan. Yang ketiga, keempat, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, untuk kesehatan tanaman, ya tidak semua tanaman, diteliti tanaman untuk stroke ada 66. Waktu saya belajar Cina dulu ya, belajar di Cina tahun 96, saya 98. Itu tanaman 66 itu dicicip semua. Pahit, manis, masam, getir. Ya, anti stroke. Siapa yang makan tanaman ini, insya Allah tidak kena stroke, walaupun tiap hari makan sop tulang, tiap hari makan pindang tulang, gorengan atau rendang, no problem, tidak masalah, karena ada antinya. 3 saja saya sebut tanaman ini. Pertama, tanamannya namanya ceplukan. Kalau bahasa lahatnya seletupan. Kalau bahasa Padangnya latui. Saya ngomong di Padang kemarin tuh seletupan, nggak ngerti. Ceplukan tambah jauh. Begitu saya bawa buahnya, oh latui katanya. Lengket di otak saya, latui. Siapa yang makan buah itu setahun sekali saja atau sebulan sekali, tidak kena stroke, aman. Kan mudah ya, mencegah stroke mudah ya. Sangatlah mudah. Nanti cari tahu tanaman itu, yang tidak tahu dilihat di YouTube. Buka HP Android, tulis ceplukan atau latui ya. Nanti ada buahnya, manis masam, makan. Makanan kita masih kecil di kampung dulu. Kalau kita lahir di dusun ya, kalau lahir di Amerika tidak tahu. Yang kedua, jahe merah. Ya, kalau sekarang ini, detik ini, saya semenjak pulang dari Padang kemarin, tidak lagi merebus jahe merah, repot. Saya beli yang saset, susu jahe merah nomor 41. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut, di pasar Perumnas itu banyak. Pagi-pagi minumlah susu jahe merah 41. Modal 30.000, pensiunan merawat kesehatan. Itulah. Siapa yang mau ikut merawat kesehatan tubuh masing-masing, modalnya 30.000. Sehari 1.000 satu saset. Minum pagi. Ya, sarapan apa saja pagi minum jahe merah, susu jahe merah. Nanti mudah berkeringat efeknya. Ya, mudah berkeringat. Sehat, mata terang, dengkul sakit hilang, pinggang sakit hilang. Ya, nggak ada keluhan. Enak baca Al-Quran tanpa kacamata. Saya baca Al-Quran pakai HP, download sama artinya selalu. Itu di HP, buka di mana saja senggang. Apalagi di bandara, apalagi di pelabuhan. Nunggu kita kayak delay pesawat itu, ya amat nunggu. Bodoh amat nunggu sejam, 2 jam, 5 jam, nggak peduli kita, nggak ada keluhan. Asik saja membaca Al-Quran sama artinya. Semakin asik dan semakin asik. Tidak peduli kantong kering, baca Al-Quran sama artinya enak saja. Tahu-tahu didatang, diantarin orang aqua, tahu-tahu dikasih roti.
rezeki datang sendiri, Allah yang ngatur. Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga tanamannya belimbing wuluh, belimbing besi. Makan sebulan sekali, sebesar kelingking. Tidak beli. Kalau ada tanamannya tumbuh sendiri, pinta. Tapi ngomong dulu. Makan manis, masamnya kelewat ya, masam betul. Nanti kalau sudah sebulan sekali kita makan rutin, ya bolehlah setengah bulan sekali boleh kalau mau. Jangan tiap hari mencret. Ya, karena ibu-ibu kemarin di Irhamna saya ngisi, semenjak tahu bembeng besi, makan tiap hari dia. Seminggu nelpon saya, mencret dia. Jangan tiap hari, sebulan sekali atau setengah bulan. Nggak ada, semuka bumi ini nggak ada yang kena stroke kalau makan itu Pak Bu. Bayangin. Ya sepele ya, sepele. Murah meriah, ilmunya murah meriah. Kenapa banyak istri nggak pernah makan belimbing wuluh? Malah takut makan belimbing wuluh, nggak ngerti. Nah sekarang jadi tahu ilmunya itu anti. Jadi gampang mencegah stroke itu mudah. Nanti penyakit lain nanya ya. Yang kedua kencing manis. 5 menit lagi. Kencing manis itu penyebab dominan sudah saya katakan tadi, gula pasir. Tinggalkan gula pasir. Saya sejak 98 itu sampai sekarang tidak makan gula pasir. Cuman termakan ketika dikasih kue, ngisi arisan ibu-ibu wali kota atau ibu-ibu camat arisan ya, atau Dharma Hotel Satuan, Ibu Polda, Pangdam. Nah itu waktu ngisi arisan saya dikasih makanan kue, dibuat dari gula pasir. Saya makan menghargai. Ya, mentang-mentang kita orang kesehatan tak mau makan gula pasir, tidak makan, tersinggung orang, jangan makan. Tapi saya tahu antinya. Antinya pulang-pulang saya cepat minum air Zam-Zam. Beli di Arafah situ. Saya keliling di seluruh Indonesia masalah air Zam-Zam itu. Keliling. Setiap saya tugas, saya cari air Zam-Zam. Saya cari. Karena dulu pernah di Jakarta, di Jawa itu air Zam-Zam dipalsukan. Itu masalah. Nah itulah bantuan Allah, kita berdoa. Kalaupun air Zam-Zamnya palsu, kalau kita berdoa, nah doa ini yang nolong kita. Ya Allah, tambahkan ilmuku, limpah ruahkan rezekiku. Ya, ketika kita baca doa untuk minum air Zam-Zam, walaupun air Zam-Zamnya palsu, saya tidak takut, minum aja. Tapi saya beli di tempat yang meyakini, kayak di sini Arafah, Isa ya, dekat rumah Kiai Haji Alim sana. Nah, itu saya yakini Arafah itu stoknya asli, bagus lah bahasanya, bagus asli ya. Sering saya tanya sama yang punya. Nah, saya beli sebotol 15.000. Kalau pensiunan ini setengah tahun baru beli saya. Tiap hari saya beli. Karena sekali ngisi seminar saya tuh 200 juta masuk rekening. Seminggu 3 kali saja ngisi seminar 16 juta, mantap ya. Nah, itu dunia. Nah kalau di masjid ini kita berbagi. Karena saya mau mati juga besok. Lusa, entah tahun tidak tahu kita ya umur kita. Saatnya berbagi. Ajak masyarakat ini sehat bagi yang mau. Masalah stroke kecil. Ya, jadi saya tidak pantang makan, cuman tetap saya jaga. Karena namanya penyakit itu ada Allah di situ. Lalu Allah menguji kita, diberinya penyakit tak ada obat. Putus asa tidak kita. Itu ujian ya. Ada di ayat lain ketika Allah menguji, kita harus terima. Melakukan sabar dan sholat, jawabannya. Bapak Ibu rahmat yang Allah, kencing manis tanamannya cukup 2 saja saya kasih tahu, selain air Zam-Zam supaya tidak masalah kencing manis. Tanamannya rebusan daun terong pipit. Jadi kalau yang sudah kena kencing manis, Bapak Ibu, minumlah rebusan daun terong pipit. Jangan dimakan daunnya, gatal. Karena saya ngisi masjid skip kemarin ya. Pak, gatal rasanya daun congpoka itu. Iya betul gatal, jangan dimakan. Direbus 3 lembar, minum
setiap hari segelas. Yang kena kencing manis. Yang belum kena kencing manis cukup sebulan sekali, mengantisipasi. Ya, supaya MSG-nya hancur, tidak merusak sel reseptor pada pankreas. Daun terong pipit, congkoka, tahu congkoka ya? Yang penting tahu, sudah mau dilakukan dengan tidak, bodoh amat. Ya, yang penting sudah saya kasih tahu. Mudah ya? Mudah. Congkoka. Buahnya dilalap, dimakan untuk mata. Enak membaca Al-Quran, lalap congkoka tiap hari 3 biji. Coba nanti ya Bapak Ibu, jangan lepas tiap hari itu makan lalap congkoka. Sebiji jadilah setiap hari. Congkoka, enak membaca Al-Quran. Tapi resikonya air mata sering keluar. Bukan cengeng, sering keluar karena dia tercuci. Jadi lendir-lendir kita makan dari sop-sopan, dari kulit ayam potong, lendir-lendirnya itu tercuci bersih dengan makan congkoka. Jangan heran nanti, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bersih dia, bening. Ya. Jadi enggak ada katarak, enggak ada. Congkoka mata, daunnya kencing manis, akarnya untuk syahwat. Untuk bapak-bapak. Siapa tahu umur 60-70 tahun masih nak kenceng saja, nah minum rebusan akar congkoka. Jangan saling tunjuk tuh. Sama kita ya. Kalau saya tidak lagi pakai yang rebusan, ya sudah ada herbalnya, itu ya. Ini ilmu saja ya, mau dilakukan yang tidak kan terserah kita ya, pilihan. Tanaman-tanaman yang kedua, jadi selain congkoka, yang kedua, dua saja kencing manis nih. 24 tanaman sebetulnya, cukup 2 saja, pegang. Yang kedua, daun pegagan. Sampai detik ini Amerika minta kirim daun pegagan dari Kalimantan dan Sulawesi. Untuk buat pegagan itu masuk dalam tubuh. Pegagan itu manfaat utama, otak kita cerdas. Jadi kalau kita susah ngapal Al-Quran, sudah tua atau masih muda, makanlah pegagan. Daunnya itu dilalap, kalau di Jawa Barat diurap, kalau di Bukit Tinggi pada makanan Buya Hamka, ulama kita, ulama Padang. Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil Presiden Soekarno, makanannya pegagan. Otak cerdas. Kalau cuma sekadar ngapal surat Al-Muluk, sebentar saja. Karena masih banyak yang susah ngapal surat Al-Muluk ketika sudah pensiun. Mau mati, jangan mimpi kita. Jangan mimpi hidup ini. Makanya kalau dari muda saya itu punya ilmu anti kantong ring, supaya hidup ini tidak mimpi. Ya, jangan berhayal. Nah, nanti kita masa alam barzah. Alam barzah ini sudah di depan mata kita masing-masing sekarang. Sudah di depan mata kita masing-masing sekarang. Alam barzah. Ya, pertama kuncinya kunci ya, kita pegang. Pahami, hafalkan surat Al-Muluk. Baca setiap malam diawali surat As-Sajdah. Seperti Rasulullah. Yang diajarkannya seperti itu, hadisnya sahih. Bapak Ibu rahmati Allah, tanaman-tanaman yang saya sebut tadi, kalau tidak tahu tanamannya nanti lihat YouTube. Atau kalau mau catatannya saya bagi catatan. Sekarang sudah jam 6 pas. Tanya jawab 5 menit, 6:06 stroke. Jadi 5 menit 6:06 stroke. Kalau kita melakukan stroke 6:07, boleh, tidak apa-apa. 6:08 tidak apa-apa. Ya, karena situ sudah masuk waktu duha 7:30 jam 7 atau jam 9 ya, duha. Jadi di bawahnya kita stroke 6:06. Ya, sambil tanya jawab, ya saya anggap selesai materi. Kalau mau catatan tanaman tadi saya bagi. Tanaman ini ada 18, dari 66 saya ambil 18 masuk dalam buku halaman terakhir saya. Ketika di masjid saya fotokopi buku ini, tidak, halaman terakhirnya itu saya fotokopi, ada catatan tanaman.
Saya tidak bagi buku karena di masjid tak boleh jual beli. Kalau di seminar, arisan, saya selalu bagi buku satu-satu. Sudah bagi buku bayar 400. Cetak bukunya 200 modal. Jual 400 untung saya. Boleh dagang di luar, tapi kalau dalam masjid jangan. Kena hadis, ada hadisnya. Hadis ke 1025. Ya, kalau di Padang itu saya kemarin 8 bulan sana diulang tiap subuh Jumat hadis itu, karena masyarakat Padang semuanya dagang, mayoritas. Boleh dagang satu langkah dari satu pintu keluar. Makanya di Masjid Raya itu dagang boleh, tapi di luar dagang songkok, dagang peci, mukena, dagang sal dan sebagainya. Termasuk di Masjid Agung kita setiap hari Jumat itu ramai dagang di luar, boleh. Ya lama dagang pempek ya, dagang makan macam-macam, tapi segala macamnya di Masjid Agung kita ya. Nah, itu boleh dan boleh. Karena tidak di dalam halal ya. Jangan salah paham. Kadang-kadang ada yang salah paham. Sambil tanya jawab, silakan yang mau nanya. Ya, saya bagikan catatan tanaman tadi. Yang pertama, tanaman itu air kelapa. Kita sudah tua ini sebulan sekali mesti minum air kelapa. Tujuannya untuk membersihkan racun toksin yang ada di tubuh kita. Keluar dari kencing, keringat, dan BAB. Sehat kalau sudah bersih. Ya, tugas kita bersihkan. Ya, dengan minum air kelapa. Yang kedua, madu tidak usah bahas. Akar pepaya yang jantan. Mau catatannya? Kalau mau saya bagi, sekarang tanya jawab. Baik Pak Ustadz, kita buka sesi tanya jawab. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama silakan. Kita mengapresiasi Ustaz Imron ini termasuk pejuang rupanya ya. Dan dia juga nggak mau dibayar-bayar, ya, nggak mau dibayar. Silakan ketemu Pak. Ketemu 2 minggu yang lalu, ya. Bagi teman. Ini untuk bapak-bapaknya, ini untuk ibu-ibunya. Nanti kita fotokopi aja semuanya kan. Kalau nggak ada yang bagiannya nggak banyak. Ya, tidak usah fotokopi Pak, langsung sudah saya siapkan 200 lembar. Bagi teman-temannya Pak, bagi teman-temannya belakang. Kalau kurang minta sini. Ini catatan halaman terakhir buku saya. Di sini ada catatan tanamannya 18. Ya, catatan tanaman ini bahan dan tanaman yang dapat mencegah dan mengatasi penyakit. Judulnya itu, baca tanamannya saja. Nanti masalah konsumsinya kalau tidak paham nanya. Contoh yang pertama air kelapa, sebulan sekali, jangan tiap hari. Nanti mentang-mentang saya suruh minum air kelapa tiap hari, sakit semua pinggang dengkul, sakit semua, males bangun qiyamul lail. Bablas sholat subuh nanti. Cukup sebulan sekali. Fungsinya membersihkan, pengganti air zam-zam. Madu tak usah bahas, tahu semua. Sesendok madu seminggu jadilah. Anti penyakit. Akar pepaya yang jantan. Jadi kalau Bapak Ibu ada penyakit batu ginjal, batu pedu, batu ureter, batu kemih, batu-batuan, produksi batu, tidak usah operasi. Minum akar pepaya jantan. Hancur dia. Kurang Pak ya? Silakan. Sudah, saya teruskan. Ustaz. Kurang minta sini, lebih bawa sini. Ya. Karena Ustaz saya Imron. bagian. Di bawah sekali ada nomor HP saya. Siapa tahu nanti sampai rumah mau nanya, malu nanya sini Pak saya kena prostat, malu. Tanya nanti di rumah. Nanya sini malu Pak, saya mau perlu ilmu kantong kering, malu di sini nanya di rumah nanti. WA. Bawah sekali nomor HP saya. Insya Allah ya bisa saya jawab apapun pertanyaan Bapak Ibu di rumah nanti WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Tanya Pak Haji. Ya. Ini tertarik sekali dengan 2 ayat tadi yang disebut tadi. Apa tuh? Satu Al-Muluk, 2 sajadah Apanya? 2 ayat, 2 surat tadi. Surat As-Sajadah dan Al-Muluk. Iya. Ini perlu untuk kita ini ya. Itu yang nak tanya ni manfaatnya atau padilahnya itu apa itu? Sehingga kita kalau sebelum mati kita harus baca 2 ayat itu. Ini padilahnya kira-kira apa Pak Ustaz? Ya, baik. Itu baik, terima kasih. Pesan Rasulullah, qala Rasulullah, hadisnya sahih, baca surat Al-Muluk diawali As-Sajadah sebelum tidur.
Lalu di bawahnya kita baca faedahnya. Yang pertama kita ya ditolong Allah. Banyak. Ya banyak ditolong Allah. Ya, di antaranya kita bebas gebukan munkar nakir. Ya, yang lainnya kita ditolong di dunia, ketika kita mengangkat tangan berdoa, Allah ridho. Dan malaikat selalu melindungi kita. Ya, melindungi kita, menjaga kita. Makanya para ustadz ulama itu ikut baca itu karena dia tugas kemana-mana tenang saja. Mau daerah tempur, mau daerah aman tidak aman, ceramah saja. Allah ridho melindunginya. Enggak takut. Kalau ustadz-ustadz yang meyakin itu ceramah di daerah mana saja, ya enggak takut karena Allah yakin melindungi seseorang ketika kita setiap malam baca surat As-Sajdah. Dan surat As-Sajdah itu sudah tahu semua kita, imam membaca, kita makmum berkah, nanti menjadi saksi di akhirat. Berkahnya kita disaksikan oleh surat tadi, ya. Jadi kalau kita bahas faedahnya luar biasa. Aman dari gangguan jin setan, sama dengan kita ketika akhir membaca Al-Baqarah. Ya, ketika kita malam baca itu. Ya, terus kita mimpi terkendali, ingat sampai pagi. Kadang-kadang mimpi ya salah, kadang-kadang mimpi enak. Ya, jadi ada makna mimpi. Ada mimpi memang keseharian kita terbawa mimpi. Ada yang memang punya makna. Makanya timbul takwil mimpi di zaman Nabi Yusuf. Artinya mimpi itu ada makna. Ada sebagian lain berpendapat mimpi itu bunga tidur. Tapi sebetulnya ketika di zaman Nabi Yusuf timbulnya ilmu pengetahuan tentang takwil mimpi, Allah kasih sama Nabi Yusuf, artinya mimpi itu ada yang mempunyai makna. Masing-masing kita, ya masing-masing kita. Beda-beda mimpi ya, tidak sama mimpinya. Nah, itulah salah satu pelindung kita ketika kita berpisah dengan nyawa tidur. Tidur saudara kematian. Banyak sekali faedahnya Pak ya. Surat As-Sajdah dan Al-Muluk. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Silakan yang lain. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan. Yang dengkul sakit, pinggang sakit nanya Pak Bu ya. Biasanya ibu-ibu ada, silakan. Jadi kalau pagi-pagi yang dengkul sakit, pinggang sakit, alufurinol pagi-pagi sebelum sesudah sarapan, malam mefinal sesudah makan malam. Ya, obat medisnya. Nanti kalau sudah minum itu 3 hari hilang, sakit pinggang, dengkul, enak sholat. Nanti kalau sudah sembuh sakitnya, stop makan obat kimia itu. Iya. Ada yang nanya Pak Ustadz? Silakan Ibu. Kalau nggak ada yang nanya pulang kita nih langsung makan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz waktu yang telah diberikan. Untuk masalah penyakit yang saya tanyakan di sini yaitu gula darah. Ya. Gula darah ini bisa disebabkan oleh keturunan. Ya. Keturunan ini saya konsultasi sama dokter. Kalau keturunan ini untuk kita hilangkan agak susah. Ya. Harusnya dengan pelan-pelan. Nah, sekarang Ustadz yang saya tanyakan di sini, bila kita minum dengan resep Ustadz, apakah obat metformin itu obat Metformin. gula darah, kita hentikan atau kita teruskan? Ya. Sudah. Udah itu aja Ustadz. Ya. Sekalian
Ya, sekalian. Sekalian. Ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami mendapat pencerahan yang baik pada pagi ini. Iya. Yang ingin kami tanyakan, Ustadz, di sini ada brosur BioPro Wirid. Oh, iya. Di sini ada rincian harga yang sejumlah 400.000 dan jangan beli pada kami kalau tidak mau harga 400.000. Berarti Ustadz ada produk ini ada pada kantor Ustadz. Iya, nanti itu. Itu bagaimana ceritanya? Terima Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saja yang dijual sehingga 400.000 itu untuk obat yang mana? Apa seluruhnya gitu Ustadz? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi daun terong pipit tadi, yang kencing manis, yang diabetes, yang gula darah, minumlah daun terong pipit setiap hari. Obat kimia darah gula darah dari dokter tetap dikonsumsi. Nanti ketika kita gula darahnya membaik, rajin minum rebusan terong pipit, baru tinggalkan pelan-pelan. Ya, jangan langsung tinggalkan setelah kita minum rebusan daun terong pipit. Jangan langsung tinggalkan. Tetap makan obat dari dokternya tetap. Daun terong pipitnya boleh kita minum. Nanti kalau sudah masuk ke dalam darah dalam waktu sebulan, baru tinggalkan. Kayak sama amlodipin. Kemarin ada yang nanya amlodipin, ponis dari teman saya medis, dokter katanya, makan amlodipin seumur hidup. Betul, saya juga medis. Kalau yang sudah darah tinggi seumur hidup kami ponis makan amlodipin. Tapi kalau mau diganti dengan seledri 1 on di blender, minum seminggu sekali, tiap hari boleh, tinggalkan nanti pelan-pelan amlodipinnya, karena amlodipin obat-obat kimia resiko ginjal. Ini tidak rahasia lagi. Tapi jangan coba-coba tinggalkan amlodipin kalau tidak ada ganti. Sama dengan satpam, jaga gantian, polisi tentara jaga gantian. Jangan tak kosong tempat jaga, harus ada pengganti. Jadi amlodipin jangan tinggalkan, kalau ada pengganti seledri baru tinggalkan pelan-pelan. Daun terong pipit diminum, tinggalkan obat kimianya pelan-pelan nanti. Sudah enak, minum daun terong pipit terus kelang sari seminggu sekali nanti kan. Baru tinggalkan obat kimianya. Jadi cara ninggalkannya jangan langsung, pelan-pelan ya. Itu cara kencing manis atau gula darah. Yang kedua daun pegagan nanti. Kalau memang mau banyak tanamannya menanya sama saya nanti WA. Kencing manis tadi dia gula darah. Yang kedua masalah ini tidak saya buka karena di masjid tak boleh jual beli. Tapi kalau memang ingin tahu, jangan sampai penasaran, saya kasih tahu, boleh saya kasih tahu. Kalaupun mau belinya, beli sendiri, pabriknya di Bekasi. Ongkos tanggung sendiri. Ya, tapi kalau pengen tahu boleh. Maksudnya MBioPro Wirid ini itu salah satu tanaman-tanaman ini digabung jadi satu, dibuat MBioPro, lalu diwiritin. Saya wiritin untuk mendoakan orang yang minumnya. Kalau harga ini memang dirinci, tidak boleh tidak dirinci biar jangan subhat waktu di Padang kemarin. Jadi kita pemberi materi, penceramah, itu kalau bisa dapat rezeki itu yang betul-betul halal. Jangan lagi ada unsur haram atau riba. Tak ada guna, kita sudah mau mati nih. Jadi jangan lagi masuk yang subhat, haram atau riba. Tahu yang riba ya, nanti kupasan Ustadz tahu tentang riba, itu banyak sekali. Nah itulah, jadi dirinci. Kalau seminar, saya tidak main rinci. Langsung Ibu Wali Kota nih, 1 juta. Udah usah main rinci 1 juta, mau beli tak mau sudah. Suka sama suka. Nah di sini kalau memang kepalangan nanya ini, ya poin kedua Ibu nanya, kalau mau lihat bentuknya saya lihatkan. Sekalian saya jelaskan, mau lihat bentuknya, yang sudah jadi, yang praktis ini, BioPro namanya. Mau lihat? Ya, kalau mau lihat ini saya lihatkan, ya. Ini yang dibuat anak bangsa di Bekasi, punya Indonesia, dikirim ke Amerika. Sampai detik ini Amerika minta kirim ini. Orang Amerika rebutan beli ini.
dibuat di Bekasi. Tanamannya ini semua ini tergabung di sini, disuplai tanamannya dari Kalimantan dan Sulawesi. Ini punya anak bangsa. Kalau saya bawa itu ketika seminar arisan, saya bawa siapkan ratusan botol. Tapi kalau di masjid tidak. Ya, saya bawa 1-2 paling, kalaupun ada yang minta bagi nanti di luar sana boleh, di luar dagang. Sambil minum, sambil makan, Pak minta bagi 1 boleh. Kalau masalah nilainya ini 2,5 juta dibeli Amerika dolar. Kalau saya seminar 1 juta, yang belinya ibu wali kota, ibu gubernur, bu polda, masih aktif, oh kenceng duitnya. Nah kalau di masjid sudah pensiun janda pula, gimana susah. Makanya di Akoba 2 kemarin, Pak kami nggak sanggup Pak 1 juta, 50% nggak sanggup juga Pak. Udah berapa mampunya, saya bilang 400, ya sudah 400 saya ketik sini. Nah, jadi seluruh Padang Palembang 400, gitu ya. Nah, tapi tetap di luar, minta bagi di luar boleh, di luar sambil makan. Saya tidak mau tidak berkah, karena akibatnya dagang dalam masjid ini hadisnya, ya Rasulullah mengecam, itu tidak berkah. Dapatlah kita duit 1 miliar, tapi tak ada guna. Tapi kalau di luar dapat untung selawi ribu, berkah. Boleh dagangnya di luar ya, gitu ya. Jadi jangan salah paham masalah hadis dagang itu ya. Nah, di luar boleh, gitu ya. Di dalam tidak boleh. Dan jangan kita langgar, jangan kita langgar. Tetap kalau minta bagi ya, namanya berbagi ya boleh, berbagi ilmu, berbagi ini boleh. Baik, saya kira cukup ya, sudah 6:04 nih. Ya cukup Pak Ustadz. Ya Pak ya, Pak Ketua ya. Ya. Cukup kita ya. Terima kasih Pak Ketua, pengurus semua, pengurus masjid. Makasih waktunya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah sholat subuh. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata keliru, kata-kata yang tidak mengenakan hati, saya minta maaf. Pada Allah mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih.